Sahabatku memaksaku untuk menikah dengan suaminya, ternyata di balik itu semua ia merencanakan sesuatu yang membuatku hancur. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Sore itu langit terlihat redup, seperti ikut merasakan kegundahan yang sedang berkecamuk di dadaku. Angin sejuk menerpa wajahku saat aku duduk di teras rumah Mirna, sahabatku sejak SMA. Kami telah melewati banyak hal bersama, tertawa, menangis, bahkan pernah saling menyimpan rahasia tergelap kami masing-masing. Tapi tidak sekalipun, aku menyangka bahwa hari ini dia akan mengucapkan permintaan yang mengguncang seluruh hidupku. Aku ingin kamu menikah dengan Mas Yoga, ucapnya lirih, tapi dengan ketegasan yang menusuk seperti sembilu. Tanganku yang sedang menggenggam cangkir kopi langsung gemetar, dan tanpa sadar aku tersedak, membuat isinya muncrat ke bajuku. Kupandangi Mirna dengan mata membelalak, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon, bahwa dia sedang bercanda seperti dulu-dulu. Apa? Tanyaku keras, hampir tak percaya pada apa yang baru saja kudengar. Tapi tidak ada senyum di wajahnya. Tidak ada gurauan di matanya. Hanya ada kesedihan yang mengendap dan kegilaan yang samar dalam sorot tatapannya. Mirna menggenggam tanganku erat, seolah ingin menyuntikkan keyakinan lewat kulitku. Matanya berkaca-kaca, suaranya gemetar saat ia berkata, "Aku tidak bisa memberinya anak, Dinda. Rahimku bermasalah. Dokter bilang aku mungkin tak akan pernah bisa hamil. Aku sudah mencoba semua pengobatan. Aku sudah berdoa, menangis, dan berharap, tapi tidak ada yang berhasil. Aku tahu ini gila, tapi aku ingin kamu menggantikanku. Menikahlah dengan Yoga. Hanya formalitas. Aku mohon." Aku menarik tanganku, tubuhku seperti membatu. Lidahku keluh. Apa maksudnya formalitas? Tidak ada yang formal tentang menikahi suami sahabat sendiri. Bahkan menyebutkannya saja membuat tubuhku menggigil, seolah aku baru saja dilumuri aib yang tak bisa dicuci. "Mirna, kamu sadar nggak apa yang kamu minta? Kamu menyuruhku menikahi suamimu. Itu salah. Itu gila." Dia memalingkan wajahnya, menunduk, dan aku melihat setetes air mata jatuh ke pangkuannya. "Aku tahu ini sulit. Tapi kamu satu-satunya yang kupercaya, Din. Aku tidak bisa menceritakan ini ke orang lain. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku cuma ingin satu hal dalam hidup ini. Seorang anak. Aku ingin marah, tapi bagaimana bisa aku marah pada Mirna? Perempuan yang pernah membayari uang semesteranku saat aku hampir Yang pernah menggendongku pulang dari pesta karena aku pingsan. Yang dulu menjahitkan baju ulang tahunku sendiri karena aku tak punya cukup uang beli yang baru. Tapi ini terlalu jauh. Terlalu tidak masuk akal. Aku memandangi taman kecil di depan rumahnya. Pohon Kamboja bergoyang pelan tertiup angin. Ada keheningan panjang di antara kami, seperti dunia juga ikut menunggu jawabanku. Tapi bagaimana aku bisa menjawab? Aku belum pernah mencintai siapapun, apalagi Mas Yoga, pria dewasa yang selama ini hanya kupandang sebagai suami sahabatku, nothing more. Tapi hari itu aku belum tahu, bahwa satu kata tidak bisa menghancurkan lebih dari sekadar persahabatan kami. Dan satu kata ya bisa menyeretku masuk ke dalam pusaran gelap yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, hidupku seperti tak lagi punya jeda bernapas. Mirna berubah menjadi bayangan yang selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Dia menelepon pagi-pagi buta, mengirim pesan bertubi-tubi, bahkan mendatangi tempat kerjaku hanya untuk mengulang-ulang permintaannya, menikah dengan suaminya. Awalnya aku masih berusaha bersikap tegas. Kutolak dengan halus, bahkan kadang dengan keras. Tapi dia selalu kembali, dengan wajah yang makin hari makin pucat, mata yang sembab, dan suara yang getir seolah dunia akan runtuh jika aku tidak menyelamatkannya. "Aku tidak butuh wanita lain, Din. Aku cuma percaya kamu. Kamu satu-satunya sahabatku yang tidak akan mengkhianati aku. Aku tahu kamu pasti mau menolongku," katanya berulang kali. Semula aku kira itu hanya bujukan dari seorang teman yang putus asa. Tapi ternyata aku salah. Mirna tidak hanya memohon, dia mengancam.
Suatu malam, saat hujan deras membasahi jendela kamarku, dia menelepon dalam tangis histeris. "Kalau kamu tetap menolak, aku akan bunuh diri, Din. Aku sudah menyiapkan racun. Aku sudah tidak tahu harus hidup untuk apa lagi kalau kamu juga meninggalkanku." Dunia seketika gelap. Suara Mirna menggema di telingaku, lebih nyaring dari guntur yang menyambar di luar. Aku panik. Kutelpon balik berkali-kali, dan akhirnya dia menjawab dengan suara parau, seolah sudah meminum sesuatu. Saat aku mendesak keberadaannya, dia menyebut sebuah motel tua di pinggiran kota. Tanpa pikir panjang, aku naik ojek online dan meluncur ke sana, meski hujan mengguyur tubuhku habis-habisan. Aku menemukannya terbaring lemah di kamar itu, botol kecil berisi pil tidur kosong tergeletak di lantai. Untungnya ia belum meminumnya semua. Aku mengguncangnya, memeluknya, dan menangis bersamanya. Di tengah malam yang menggila itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah karena terlalu menolak, padahal mungkin, dia memang benar-benar hancur. Beberapa hari setelah kejadian itu, Mirna datang ke rumahku. Dia membawa map besar berisi hasil scan rahimnya dan berbagai resep dari dokter kandungan. Ia menjatuhkannya di meja kayuku yang reyot dan menatapku lurus-lurus. "Kalau kamu tidak percaya aku, ini buktinya." Aku benar-benar mandul. Tapi Mas Yoga belum tahu. Aku ingin anak ini datang dari orang yang kupercaya. Dan aku janji, semuanya akan tetap rahasia. Kalian akan pura-pura menikah, hanya di atas kertas. Aku tetap istri sahnya, kamu hanya akan jadi perpanjangan rahimku. Pikiran dan moralitasku saling bertarung. Ini salah. Ini sangat salah. Tapi ada hal lain yang lebih menyayat dari rasa bersalah, ibuku. Sudah berbulan-bulan beliau terbaring lemah, menunggu jadwal operasi yang tak kunjung bisa kami biayai. Dan di tengah semuanya, Mirna menaruh kartu truf terakhirnya di meja. "Aku akan bayari semua biaya rumah sakit ibumu. Sampai tuntas. Tapi syaratnya satu. Tolong nikahilah Mas Yoga." Aku diam. Nafasku seperti berhenti. Kepalaku berdenyut keras. Aku bisa saja pergi. Melaporkan semua ini ke seseorang. Tapi siapa yang akan percaya padaku? Aku hanyalah perempuan miskin tanpa kuasa, tanpa pengaruh. Sementara Mirna, dia bisa membuat semua terlihat baik di permukaan. Dan malam itu, saat aku memandang foto ibu yang tersenyum di dinding ruang tamu, aku tahu jawabannya bukan soal benar atau salah. Ini soal bertahan. Soal menyelamatkan satu-satunya orang yang pernah percaya padaku sejak kecil. Dengan suara nyaris tak terdengar, aku menjawab, "Aku setuju." Aku tidak tahu bahwa kalimat itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebuah pernikahan palsu yang perlahan berubah menjadi jerat nyata, yang menyesakkan. Pernikahan seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi seorang wanita. Tapi bagiku, hari itu terasa seperti prosesi pemakaman bagi hidup yang selama ini kujalani. Aku berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun pengantin putih yang disewa terburu-buru oleh Mirna. Gaun itu sebenarnya indah, berenda halus dengan payet yang berkilau saat terkena cahaya. Tapi bagiku, gaun itu tampak seperti jerat yang membungkus tubuhku, seolah-olah aku sedang dijebak oleh sesuatu yang tak terlihat. Senyuman para tamu, lantunan ayat suci yang mengalun dari pengeras suara, dan aroma bunga melati yang memenuhi ruangan, semuanya terasa semu. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini salah. Tapi tak satu pun kata mampu keluar dari mulutku. Bibirku keluh, jiwaku beku. Dan di tengah semua kekacauan batin itu, berdirilah Mas Yoga, pria yang seharusnya hanya kupandang dari jauh sebagai suami sahabatku, kini akan menjadi suamiku secara hukum. Mas Yoga tampak tenang. Terlalu tenang. Senyumnya tipis, matanya tak bisa kuterjemahkan. Bukan dingin, bukan hangat, lebih seperti kosong. Seolah pernikahan ini hanyalah urusan administratif yang tak berarti. Sejak hari pertama Mirna memintaku, aku penasaran. Apakah Mas Yoga tahu rencana ini? Ataukah dia dipaksa juga? Tapi tak sekalipun ia tampak menolak. Dan itu, entah kenapa, membuatku semakin takut. Saat ijab kabul diucapkan, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata.
Suara penghulu menggema di telingaku, tapi kata-katanya berputar-putar tanpa makna. Sampai akhirnya terdengar suara lantang dari Mas Yoga, saya terima nikahnya Dinda. Dan dunia runtuh di dalam diriku. Tepuk tangan bergema. Beberapa orang menangis haru. Mirna memelukku erat, seolah dia baru saja menang dalam pertarungan panjang. Terima kasih, Din. Sekarang kita akan baik-baik saja. Kita semua, bisiknya di telingaku. Tapi aku merasa justru telah masuk ke ruang yang penuh jebakan. Pernikahan ini bukan sekadar permainan formalitas seperti yang dia janjikan, ini lebih dalam, lebih kelam. Saat aku melangkah menuju pelaminan untuk sesi foto, aku menangkap satu tatapan yang menusuk. Rina, adik Mirna. Ia berdiri di pojok ruangan, mengenakan gaun hijau tua, tapi wajahnya tampak kaku. Matanya mengawasi kami seperti elang, dan saat mataku bertemu dengannya, ia cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi dalam sepersekian detik itu, aku menangkap sesuatu. Kebencian. Atau mungkin ketakutan? Aku tak tahu pasti apa yang tersembunyi di balik tatapan Rina. Tapi yang jelas, dia tidak setuju dengan semua ini. Dan entah kenapa, untuk sesaat, aku merasa bahwa Rina tahu sesuatu yang belum ku ketahui. Bahwa pernikahan ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih menyesakkan daripada sekadar menjadi istri sah di atas kertas. Malam itu, ketika pesta telah usai dan semua orang pulang, aku duduk sendirian di kamar pengantin. Dindingnya putih bersih, kasurnya dipenuhi taburan bunga. Tapi ruangan itu terasa dingin dan asing. Aku menggenggam tangan sendiri, mencoba menghangatkan tubuh yang menggigil. Bukan karena udara, tapi karena rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamar itu sunyi. Heningnya menusuk, lebih menyakitkan dari teriakan atau tangisan. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantin yang kini terasa berat dan pengap. Gaun itu seperti melilit tubuhku, menahanku di dalam realita yang tak kuinginkan. Suara jam dinding berdetak lambat, menciptakan irama yang terasa mencekam di telinga. Setiap detik yang berlalu membuat jantungku berdebar makin keras, seperti isyarat akan datangnya sesuatu yang tidak bisa kuhindari. Lalu terdengar suara pintu berderit pelan. Aku menoleh dan melihat Mas Yoga berdiri di ambang pintu. Ia mengenakan baju tidur sederhana, rapi dan bersih. Tatapan matanya tetap sama seperti saat di pelaminan, tenang, nyaris tak bernyawa. Tapi ketenangan itu justru yang membuatku semakin gugup. Ia masuk perlahan, menutup pintu di belakangnya, lalu duduk di sisi ranjang, beberapa jengkal dariku. Aku menunduk, menatap jemariku yang gemetar di pangkuan. Suasana begitu canggung dan tegang, seperti ada dinding tak terlihat yang membelah kami. Meski tak ada satupun kata kasar, tak ada sentuhan pun yang terjadi, aku merasa seakan sedang duduk di samping singa yang sedang tidur. Diam, tapi berbahaya. Aku tahu kamu tidak menginginkan ini, katanya pelan, suaranya datar tapi tak bernada ancaman. Tenang saja, aku tidak akan menyentuhmu. Bukan malam ini. Bukan selama kamu belum siap. Aku mengangkat wajahku perlahan. Kata-katanya harusnya menenangkan. Tapi justru membuatku bertanya, kalau bukan malam ini, lalu kapan? Apa dia hanya sedang menunggu? Apakah aku akan punya pilihan nanti? Sesuatu dalam nada bicaranya terasa aneh, terlalu terkendali, terlalu mekanis. Seperti dia sedang membaca naskah yang telah dihafal. Aku mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Tubuhku masih tegang, dan pikiranku melayang kemana-mana. Aku ingin keluar dari kamar itu, keluar dari rumah itu, kalau bisa, dari seluruh hidupku yang baru ini. Tapi aku tahu itu mustahil. Di luar sana, ibuku masih terbaring sakit, dan uang yang sudah diberikan Mirna untuk biaya operasi bukan sesuatu yang bisa kukembalikan begitu saja. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Aku mendengar Mas Yoga menarik napas panjang, lalu bangkit dari ranjang. Ia berjalan ke arah lemari, mengambil selimut, lalu membentangkannya di sofa yang terletak di sudut ruangan. Kamu tidur saja di kasur. Aku di sini, katanya tanpa menoleh. Aku mengangguk lagi, bingung harus merasa lega atau justru curiga. Pagi setelah malam itu, aku terbangun dengan tubuh lelah dan hati semakin kacau.
Aku tidak bisa tidur semalaman, hanya menatap langit-langit kamar yang putih pucat dan hampa. Mas Yoga tidur di sofa, punggungnya menghadapku, tak bergerak sedikit pun. Tapi entah kenapa, ketenangan itu justru menggangguku. Dia terlalu tenang, terlalu patuh. Aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar ide Myrna, ataukah ada bagian dari diri Mas Yoga yang ikut memainkan peran dalam rencana gila ini? Aku turun ke dapur dengan langkah pelan. Rumah itu terlalu besar dan terlalu sunyi, seperti menyembunyikan rahasia di setiap sudutnya. Ketika aku membuka kulkas untuk mengambil air, suara langkah kaki pelan terdengar di belakangku. "Sudah bangun?" Suara Myrna terdengar lembut, tapi tidak hangat. Suaranya seperti sutra basah, halus tapi dingin. Aku hanya mengangguk, tidak berani menatap matanya. Tapi dia berjalan mendekat dan meletakkan secangkir teh hangat di meja. "Bagaimana semalam?" tanyanya pelan. Pertanyaannya membuatku tercekat. Aku menoleh, menatapnya dengan cemas. "Myrna, kamu serius dengan semua ini? Kamu benar-benar ingin aku?" "Ya," potongnya cepat. "Aku serius. Sangat serius." Dia duduk di depanku, menggenggam tanganku dengan erat. "Aku sudah mencoba segalanya, Dinda. Terapi hormonal, inseminasi, bahkan doa-doa tengah malam. Tapi tidak ada yang berhasil. Dokter bilang harapan hamilku nol. Dan Mas Yoga," dia menunduk, suaranya melemah, "dia ingin anak. Dia tak pernah memaksa, tapi aku tahu. Aku tak bisa memberinya kebahagiaan itu." Aku menahan napas, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Dan kamu," katanya lagi, kini menatapku tajam, "kamu sempurna. Subur. Sehat. Dan yang terpenting, kamu sahabatku. Aku tahu kamu tidak akan kabur membawa anakku nanti." Aku menggeleng, air mataku mulai jatuh. "Ini tidak benar, Myrna. Aku bukan mesin penghasil anak." "Tapi kamu sudah setuju," bisiknya tajam. "Dan aku sudah membayar operasi ibumu, kan?" Nada suaranya berubah. Tak lagi memohon seperti sebelumnya. Sekarang penuh tuntutan. Aku merasa dijerat. Hutang budi yang berubah menjadi borgol tak kasat mata. Hari-hari berikutnya, tekanan makin menjadi. Setiap malam aku harus tidur di kamar yang sama dengan Mas Yoga. Dan meskipun dia belum menyentuhku secara langsung, aku mulai merasakan perubahan. Tatapan matanya kini lebih lama jika melihatku. Kadang, saat kami berpapasan di lorong rumah, dia berhenti sejenak terlalu dekat. Senyumnya tidak lagi datar. Ada sesuatu di balik itu, sesuatu yang mengusik naluriku sebagai perempuan. Lalu pada suatu malam, ketika aku bangun karena haus, aku mendapati Mas Yoga duduk di meja makan. Sendirian, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Dia menoleh saat aku datang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya berbeda. "Dinda," katanya lirih, "maafkan aku, karena membiarkan semua ini terjadi." Aku terdiam, tak tahu harus membalas apa. Aku tidak pernah membayangkan pernikahan seperti ini. Tapi Myrna, dia terlalu putus asa. Aku hanya mencoba menjadi suami yang baik. Tapi makin kesini, aku merasa kita semua, seperti pion dalam permainan yang tidak kita pahami. Ucapannya membuatku bingung. "Maksud Mas?" Dia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, "Kadang aku merasa Myrna menyembunyikan sesuatu. Bahkan dariku." Pernyataannya itu terus menghantui pikiranku sampai hari-hari berikutnya. Hari-hari berlalu, tapi semakin hari, suasana di rumah itu semakin ganjil. Myrna tampak lebih posesif. Ia selalu bertanya kemana aku pergi, bahkan mulai mengatur pakaian yang harus kupakai. "Kamu harus terlihat sehat dan menarik di depan Yoga," katanya suatu pagi sambil memberikan gaun tidur satin tipis yang membuatku merasa terlanjang walau belum memakainya. Aku menolak, tentu saja. Tapi ia hanya tersenyum. "Dinda, kamu lupa, kita ini sedang dalam misi mulia. Aku butuh anak. Dan kamu akan memberikannya padaku." Setiap kata yang ia ucapkan terdengar seperti mantra gelap. Aku tidak lagi bisa mengenali Myrna yang dulu, sahabat kecilku yang suka menulis puisi, yang dulu pernah menangis karena seekor kucing mati di pinggir jalan. Dia sudah berubah.
Atau mungkin, dia memang sudah seperti ini dari awal, dan aku terlalu buta untuk menyadarinya. Tapi yang membuat semuanya makin rumit, adalah Mas Yoga. Ia mulai menunjukkan sikap yang sulit kutafsirkan. Sore itu, saat hujan turun lebat, kami hanya berdua di rumah. Mirna sedang keluar kota mengurus bisnis keluarganya. Aku sedang membaca buku di ruang tamu saat Yoga duduk di sofa, menatapku dengan pandangan yang membuat jantungku berdetak tak karuan. Tangan kanannya tiba-tiba menyentuh rambutku. Lembut, tapi penuh maksud. Aku langsung bangkit dari sofa, mundur beberapa langkah. Mas, jangan sentuh aku. Tapi dia tetap berdiri, menatapku tajam. Aku hanya menjalankan perintah. Tapi lama-lama, aku mulai merasa mungkin Mirna benar. Kamu memang lebih cocok. Lebih cocok? Untuk jadi ibu dari anakku. Ucapannya membuat tubuhku gemetar. Semua alasan yang ia berikan untuk Mirna, demi menyelamatkan rumah tangga, demi perjanjian semu itu, semuanya gugur dengan satu kalimat itu. Sekarang aku tahu, Mas Yoga pun menginginkanku, dan bukan lagi karena perjanjian formalitas. Tapi karena nafsu. Karena obsesi. Malam itu, aku mengunci pintu kamarku dengan susah payah. Tanganku gemetar saat memutar kunci. Perutku mual, bukan karena makanan, tapi karena jijik dan ketakutan. Aku merasa seperti tikus yang dikepung oleh 2 ekor kucing yang bermain-main sebelum mencabik tubuhku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyusun rencana untuk kabur. Tapi sebelum aku melangkah lebih jauh, aku harus tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku, karena aku yakin ini bukan sekadar tentang anak. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap yang sedang berlangsung di balik tembok rumah ini. Dan malam itu, ketika aku melihat bayangan seseorang berdiri diam di depan pintu kamarku, tanpa suara, tanpa ketukan, aku tahu, aku sudah terlalu dalam untuk bisa mundur. Sejak malam itu, aku tak lagi bisa tidur nyenyak. Pintu kamarku selalu terkunci, tapi aku tahu, di luar sana, dunia yang kupikir dulu aman kini telah berubah menjadi labirin penuh jebakan. Tak ada lagi yang bisa kupercaya. Bahkan bayanganku sendiri mulai terlihat asing. Mirna kembali ke rumah 3 hari kemudian dengan wajah cerah, seolah semua baik-baik saja. Ia mencium pipiku seperti biasa, menyuruh pembantu menyiapkan makan malam kesukaan kami berdua. Tapi saat aku menatap matanya, aku melihat sesuatu yang berbeda, seperti ada kepuasan tersembunyi, seperti seekor kucing yang baru saja menyimpan bangkai tikus di bawah ranjang. Bagaimana kamu dan Mas Yoga selama aku pergi? Tanyanya ringan saat kami duduk di meja makan. Aku menelan ludah, pura-pura tersenyum. Biasa saja. Dia mengangguk sambil menyuap makanan. Syukurlah. Soalnya kamu harus mulai lebih terbuka, Din. Aku ingin kamu dan dia mulai mendekat. Tanganku bergetar, sendok nyaris jatuh. Mir, aku masih belum bisa. Semua ini terlalu cepat. Terlalu cepat? Ulangnya sambil menatapku tajam. Dinda, kamu sudah menikah dengannya. Sudah sah. Bahkan secara agama. Kamu tidak bisa terus-terusan hidup seperti tamu di rumah ini. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak pernah menginginkan ini. Bahwa semua ini adalah tipuan. Tapi lidahku keluh. Malamnya, aku kembali membuka surat medis yang kusembunyikan di bawah laci, mencoba mencari celah, mencari penjelasan, mencari harapan bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi kebenaran tetap terpampang di sana, Mirna tidak mandul. Keesokan harinya, saat Mirna keluar rumah sebentar, aku menyusup ke ruang kerjanya. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tak tahan lagi hidup dalam ketidakpastian. Di dalam laci terkunci meja kerjanya, aku menemukan lebih dari yang kuduga. Ada catatan medis lain dari rumah sakit berbeda. Semuanya menyatakan hasil yang sama, tidak ada gangguan kesuburan. Tapi bukan itu yang paling mengguncangku. Di bawah tumpukan kertas itu, tersembunyi sebuah foto lama. Foto yang memperlihatkan Yoga sedang berdiri di sebuah pesta, bersama seorang perempuan yang sangat mirip denganku. Sekilas aku mengira itu fotoku, tapi saat kulihat lebih saksama, aku menyadari perempuan itu bukan aku. Rambutnya lebih panjang dan senyumnya sedikit bengkok ke kanan. Tapi wajahnya nyaris identik.
Dan di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan Mirna. Kalau kamu tidak bisa memiliki Siska, aku akan mencarikan penggantinya. Tanganku gemetar saat membaca nama itu, Siska. Aku tidak mengenalnya. Tapi aku tahu, dia adalah kunci dari semuanya. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Mas Yoga? Dan kenapa aku begitu mirip dengannya? Malam itu, saat aku duduk di taman belakang, berusaha mengatur napas, suara langkah kaki yang sangat kukenal datang menghampiri. Mas Yoga berdiri di belakangku, diam sejenak sebelum berkata, "Kamu sudah tahu, ya?" Aku menoleh perlahan. "Siapa Siska?" Ia duduk di sampingku, pandangannya kosong menatap langit malam. Dia masa laluku. Seseorang yang pernah begitu aku cintai, tapi dia meninggalkanku begitu saja. Tanpa alasan. "Kamu mencintaiku karena aku mirip dia?" Tanyaku dengan suara nyaris berbisik. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kejujuran yang begitu menyesakkan di matanya. Awalnya ya. Tapi sekarang, aku tak tahu lagi. Kamu lebih dari sekadar bayangan Siska. Kamu lebih nyata. Lebih lembut. Lebih bisa dimiliki. Aku ingin muntah. Dan Mirna? Tanyaku pelan. Dia tahu segalanya. Dialah yang mencarimu. Dialah yang menyusun semua ini. Dia bilang, ini cara terbaik agar semua orang bahagia. Dia bisa punya anak. Aku bisa punya Siska. Dan kamu bisa punya kehidupan yang lebih baik. Aku berdiri. Ini bukan kehidupan, Mas. Ini penjara. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku tidak menangis. Tidak seperti sebelumnya. Kini aku hanya merasa hampa. Dingin. Marah. Dan tekad itu mulai tumbuh di hatiku. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku harus menemukan siapa Siska sebenarnya. Dan aku harus membongkar semuanya, dengan atau tanpa bantuan siapapun. Karena sejak hari itu, aku tahu, aku bukan hanya korban. Aku adalah saksi hidup dari sebuah kebohongan besar. Aku belum benar-benar mengenal Rina. Selama ini, dia hanya bayangan di rumah besar milik keluarga Mirna, datang dan pergi sesukanya, berbicara seperlunya, dan selalu terlihat seperti menyimpan sesuatu. Tapi sejak awal, aku tahu, dia memperhatikanku. Dari cara dia memandangku saat akad nikah, hingga lirikan tajamnya di setiap momen aku dan Yoga berdekatan. Sorot matanya seakan ingin berkata, "Kamu tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu hadapi." Aku tak pernah berani mendekatinya dulu. Tapi malam itu, setelah semua yang kuungkap dari surat medis dan foto perempuan mirip diriku, aku tahu aku tidak bisa bertahan sendirian. Dan entah kenapa, bayangan Rina justru muncul di pikiranku. Seakan semesta menjawab, malam itu juga, Rina muncul di kamarku. Tanpa ketukan. Tanpa suara. Ia muncul seperti hantu, berdiri di balik pintu yang entah bagaimana bisa terbuka tanpa kusadari. "Jangan teriak," katanya cepat. Matanya waspada, penuh ketegangan. Aku terdiam, tubuhku membeku. "Kamu ngapain kesini?" Dia masuk dan menutup pintu dengan cepat, lalu mematikan lampu utama. "Aku nggak punya banyak waktu. Tapi kamu harus tahu, kamu harus kabur dari rumah ini, Dinda. Segera." Jantungku langsung berpacu. "Kenapa? Kamu tahu apa yang mereka lakukan, ya? Mirna dan Mas Yoga?" Dia mengangguk pelan. "Aku sudah curiga sejak lama, tapi baru seminggu ini aku tahu semuanya. Mereka berdua bukan pasangan suami istri biasa. Mereka manipulatif. Dan mereka sudah melakukan ini ke perempuan lain sebelum kamu." Tubuhku bergetar. "Kamu serius?" Rina duduk di pinggir ranjang mendekatiku. Kali ini, aku bisa melihat dengan jelas raut wajahnya yang kalut, berbeda dari biasanya. Dulu ada perempuan bernama Laila. Dia teman kuliah Yoga. Didekati secara intens, dijanjikan pernikahan, diminta tinggal di rumah ini selama percobaan pernikahan. Tapi beberapa bulan kemudian, dia menghilang. Tidak ada yang tahu kemana. Dan polisi tidak bisa berbuat banyak, karena tidak ada bukti kekerasan. Aku menelan ludah. "Kamu tahu semua ini tapi kamu diam." Rina menunduk, menggigit bibirnya. "Aku takut. Mereka
Mereka bukan hanya licik, mereka juga kejam. Aku pernah menggeledah ruang bawah tanah. Di sana aku menemukan kalung Laila. Dan buku harian setengah terbakar. Aku menggigil. Buku harian? Isinya penuh ketakutan. Laila menulis kalau dia dipaksa menuruti perintah Yoga. Dan Mirna justru ikut menekan, bukan membantu. Dia ingin anak, tapi dia juga ingin kontrol. Aku curiga mereka sedang mengulang semuanya lewat kamu. Aku terdiam. Semua mulai masuk akal. Mirna tak pernah benar-benar peduli padaku. Yoga memilikiku karena aku mirip Siska. Mereka menyusun pernikahan ini agar bisa memanipulasiku dari dua arah. Dan jika aku tak patuh, mungkin aku akan bernasib sama seperti Laila. Tapi, kenapa kamu bantu aku sekarang? Tanyaku lirih. Rina menatapku lekat-lekat. Ada jeda di sana. Jeda yang terlalu lama. Karena kamu berbeda, katanya akhirnya. Dan, karena kamu harus tahu sesuatu yang lebih besar. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengambil ponsel dari sakunya. Ia membuka galeri, menunjukkan sebuah foto usang hasil jepretan kamera analog. Di foto itu ada dua anak perempuan kecil, salah satunya aku. Tapi yang membuat napasku tercekat, anak perempuan di sampingku itu adalah Rina. Aku terpaku. Itu, dari mana kamu dapat foto itu? Dari lemari lama di rumah sakit jiwa tempat ibuku dulu dirawat, katanya pelan. Kak, aku sudah mencari kamu bertahun-tahun. Aku adik kandungmu. Kata-katanya menamparku seperti badai. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Semuanya terlalu cepat. Terlalu banyak rahasia. Kita dipisahkan sejak kecil. Aku diasuh oleh keluarga angkat. Ibu kita, kamu tahu dia sakit. Tapi ayahmu, ayah kita, menitipkan kita kedua keluarga berbeda agar aman. Aku baru tahu nama aslimu saat kulihat dokumen pindah sekolahmu. Dinda Salsabila. Nama itu tertulis di catatan lama. Tubuhku mulai limbung. Jika itu benar, maka ini bukan hanya tentang pernikahan palsu, bukan hanya soal manipulasi. Ini adalah tentang siapa aku sebenarnya. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi suara langkah kaki terdengar di lorong. Rina langsung berdiri. Kamu harus pura-pura tidur. Aku akan kirim pesan besok. Jangan bilang siapa-siapa. Terutama Mirna. Saat ia membuka pintu, ia menoleh lagi. Kali ini, wajahnya keras. Kalau kamu tetap di sini lebih lama, kamu tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Dan dia menghilang seperti bayangan, meninggalkanku sendirian, dengan rahasia yang lebih besar dari yang bisa kupikul. Kupandangi langit malam dari jendela kamar, berharap ada jawaban, tanda, atau mungkin keajaiban. Tapi langit tetap gelap, sama seperti masa depanku di rumah ini. Setelah pengakuan Rina semalam, pikiranku tak berhenti berputar. Jika benar dia adik kandungku, maka kebetulan yang terjadi terlalu besar untuk diabaikan. Dan jika dia benar soal Mirna dan Yoga, maka waktuku tak banyak lagi. Pagi harinya, aku pura-pura seperti biasa. Duduk di meja makan, menyuap nasi walau rasanya seperti kertas. Mirna tampak terlalu ceria pagi ini. Dia mengenakan baju baru, wangi parfumnya menusuk hidung. Yoga pergi keluar kota, nanti malam kamu tidur di kamarku ya, katanya sambil tertawa. Aku mengangguk pelan, menyembunyikan niatku. Siang hari, aku mengemasi tas kecil diam-diam. Hanya baju secukupnya, uang tabungan dari saku rahasia, dan satu lembar foto masa kecilku yang Rina tunjukkan. Aku belum bisa sepenuhnya percaya padanya, tapi aku tahu, dia satu-satunya yang pernah memberi harapan. Menjelang malam, saat rumah mulai lengang, aku menyelinap keluar lewat pintu dapur belakang. Sepatuku kulepas agar langkahku tak berisik. Dedaunan kering menusuk telapak kakiku, tapi aku terus berjalan. Nafasku tercekat tiap kali angin meniup pohon, seolah dunia tahu aku sedang melarikan diri. Aku baru sampai pagar belakang ketika terdengar suara keras dari dalam rumah. Dinda, jantungku berhenti sesaat. Suara itu, suara Yoga. Bagaimana bisa dia sudah kembali? Aku berlari. Tidak peduli pada ranting yang menggores kulitku, tidak peduli pada suara napasku yang mulai tercekat. Di belakangku, suara langkah kaki mengikutiku, cepat dan berat.
Dia mengejarku. Dinda, kembali ke sini. Aku menoleh sejenak. Sosoknya sudah muncul di balik cahaya remang taman. Wajahnya bukan lagi wajah Yoga yang tenang dan dewasa. Itu wajah pemburu. Wajah pemilik. Aku memeluk tubuhku sendiri saat berlari menembus semak-semak, menuju gang kecil yang pernah kutandai sebagai jalan keluar. Tapi di sanalah aku melihat sesuatu yang membuatku nyaris jatuh. Pagar besi tertutup rapat. Dikunci dari luar. Aku panik, mataku mencari alternatif. Tapi sebelum sempat bergerak, tangan kuat menarik bahuku dari belakang. Jangan pernah lari dariku lagi. Desis Yoga di telingaku, mencengkeram lenganku kuat. Aku meronta, menendang semampuku. Lepaskan aku. Dia membentakku keras. Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja? Kamu istriku, Dinda. Kamu milikku sekarang. Hanya milikku. Tangis mulai mengalir di pipiku. Ini nyata. Ini bukan pernikahan. Ini penjara. Tiba-tiba suara lain muncul dari sisi gelap gang. Lepaskan dia, Yoga. Kami berdua menoleh. Rina berdiri di sana, tangannya memegang ponsel. Rekaman suara Yoga tadi diputar ulang dengan volume tinggi. Kamu sudah mengaku semuanya. Sekarang tinggal kirim ke polisi atau kamu mau menyerah. Wajah Yoga berubah pucat. Tapi cengkeramannya masih kuat. Dia tidak akan percaya padamu, Rina. Kamu juga bagian dari keluarga ini. Tidak lagi, jawab Rina datar. Aku sudah cukup lama diam. Sekarang aku akan bicara. Tepat saat itu, suara klakson terdengar dari ujung gang. Sebuah mobil hitam berhenti. Pintu belakang terbuka. Rina berteriak, "Masuk, Dinda." Aku melihat ke matanya. Dalam hitungan detik, aku menarik napas panjang dan meronta sekuat tenaga. Sekali, dua kali, dan akhirnya aku berhasil lepas. Aku berlari menuju mobil, dan suara teriakan Yoga mengiringi langkahku. Dinda Aa. Pintu mobil tertutup. Rina masuk lewat sisi lain. Mobil melaju. Aku menoleh ke belakang, melihat bayangan Yoga menghilang di kegelapan, tapi suaranya masih terdengar membakar telingaku. Kamu belum bebas, Dinda. Aku akan menemukanmu lagi. Dan malam itu, aku sadar. Pelarian ini baru permulaan. Aku pikir setelah berhasil melarikan diri, aku bisa bernapas lega. Tapi ternyata pelarian bukan akhir dari mimpi buruk ini, melainkan awal dari teka-teki besar yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Aku dan Rina bersembunyi di rumah tua milik nenek angkatnya di pinggiran kota. Rumah itu penuh debu dan kenangan lama, tapi setidaknya aman, untuk sementara. Rina menjauhkan ponselku, menggantinya dengan nomor baru, dan memberiku satu pesan penting, jangan percaya siapapun, bahkan diriku, kalau belum ada bukti. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Tapi justru karena itu aku mulai mencari tahu sendiri apa yang selama ini mereka sembunyikan. Hingga suatu malam, ketika hujan deras mengguyur genting rumah tua itu, aku menerima surat misterius. Tanpa nama, tanpa amplop, hanya selembar kertas basah dengan tinta yang mulai luntur. Temui aku di tempat kita dulu bermain waktu kecil, Dinda. Kamu harus dengar langsung dariku. Jangan bawa siapa-siapa. Tanganku gemetar. Aku tahu tulisan itu. Tulisan tangan Mirna. Setelah berdebat dengan diriku sendiri selama berjam-jam, aku memutuskan pergi. Aku tak bisa terus dibayangi teka-teki. Jika aku ingin benar-benar bebas, aku harus tahu semuanya dari mulutnya sendiri. Tempat yang dimaksud adalah taman tua di belakang rumah kami dulu. Tempat kami biasa bermain lompat tali dan petak umpet sebelum hidup mengubah semuanya. Dan di sanalah dia. Mirna, berdiri di bawah gazebo reyot, mengenakan mantel hujan panjang berwarna hitam. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam seperti pisau. Dinda, ucapnya pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Setelah semua yang kamu lakukan. Dia tersenyum pahit. Karena aku tahu kamu tidak akan tenang sebelum mendengar kebenaran. Dan karena aku juga lelah. Aku diam. Hujan mengaburkan pandanganku, tapi aku tak berkedip. Aku tidak mandul, Dinda, katanya akhirnya.
Dokter itu, surat itu, semua palsu. Aku yang membuatnya. Hatiku mencelos, tapi aku tidak kaget. Aku sudah menduganya sejak membaca surat medis itu. Tapi tetap saja, mendengarnya langsung, terasa seperti ditusuk dari depan. Lalu, kenapa kamu lakukan semua ini? Kenapa kamu seret aku ke neraka ini? Mirna menatapku lekat-lekat, lalu duduk di bangku tua di bawah gazebo. Ia meremas jemarinya, tampak seperti seseorang yang hampir meledak oleh rahasia yang terlalu lama dipendam. Karena aku ingin mempertahankan yoga, katanya pelan. Dan kamu mirip dengan seseorang yang pernah dia cintai. Aku menahan napas. Dulu, sebelum aku dan Yoga menikah, dia pacaran dengan perempuan bernama Siska. Aku tahu dia tidak pernah benar-benar melupakan wanita itu. Bahkan saat menikah denganku, aku selalu merasa ada yang hilang dari matanya. Cinta itu tidak pernah utuh. Mirna menengadah, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Sampai suatu hari dia melihat fotomu di dompetku. Foto kita berdua waktu SMA. Dan dia langsung bilang, siapa ini? Dengan tatapan yang tidak pernah dia berikan padaku. Aku bergidik. Napasku mulai tak teratur. Sejak saat itu, Yoga berubah. Dia jadi lebih dingin padaku. Tapi matanya selalu mencari kamu tiap kali kamu datang ke rumah. Dan bodohnya, aku malah berpikir, jika aku bisa menyatukan kalian dalam cara yang terkontrol, aku tidak akan kehilangan dia. Aku menahan air mataku. Jadi kamu menjebak aku? Membuat aku menikah dengan dia, berharap aku jadi pengganti Siska. Dia mengangguk pelan. Ya. Dan aku berharap kalau kamu punya anak dari dia akan tetap tinggal bersamaku. Bersama kita. Seolah-olah aku pemilik cerita ini. Tapi ternyata aku salah. Sangat salah. Yoga mulai jatuh cinta padamu, lanjut Mirna. Dan itu membuatku marah. Karena aku tahu, aku sendiri yang membuka pintu itu. Aku yang menyuruh dia menyentuhmu. Aku yang bilang, lakukan agar dia bisa hamil. Tapi aku tidak menyangka, kalian akan benar-benar menjalin ikatan. Aku mundur selangkah, ingin muntah rasanya. Mulutku terasa pahit, seolah seluruh kepahitan yang kusimpan selama ini naik ke kerongkongan. Kamu monster, kataku pelan. Kamu bukan sahabatku. Kamu penghancur hidupku. Mirna tersenyum, tapi matanya kosong. Mungkin memang begitu. Tapi aku sudah selesai, Dinda. Kali ini, kamu yang punya kendali. Aku tak akan menghalangi lagi. Kenapa kamu bilang begitu? Tanyaku curiga. Dia menunduk. Karena aku sudah tahu kamu bukan cuma istri palsu dalam cerita ini. Kamu juga adikku. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku tertegun. Aku tahu semuanya. Rina sudah mengungkapkannya padaku lewat email. Tentang siapa kamu, siapa dia, dan bahwa aku hanya bayangan dalam kehidupan ini. Aku, pecundang yang memanipulasi karena takut kehilangan. Dia berdiri perlahan. Dan kamu punya hak untuk membenciku. Tapi jangan pernah berpikir kamu tak bisa lepas dari semua ini. Karena kalau kamu tidak keluar dari trauma ini, kamu akan jadi seperti aku. Lalu dia melangkah pergi. Tidak berlari. Tidak menangis. Hanya berjalan, menyatu dalam hujan malam yang semakin deras. Dan aku berdiri di sana, tubuhku basah kuyup, menggigil bukan karena dingin, tapi karena satu kenyataan yang baru saja kuterima. Aku adalah bayangan dari cinta orang lain. Dan kini, aku harus memilih, tetap menjadi bayangan, atau menyalakan cahaya sendiri. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran tak berujung, terus berputar, semakin dalam, semakin tak bisa lepas. Setelah pengakuan Mirna yang mengguncang, hatiku tak lagi tenang. Rasanya dunia di sekitarku berubah menjadi kabut tebal yang sulit kupertajam. Aku hanya ingin memahami mengapa semuanya bisa terjadi, mengapa aku terjebak dalam permainan ini, dan mengapa orang-orang yang kupercayai berbalik menghancurkanku. Rina membawaku ke sebuah tempat yang jauh dari rumah mereka, di sebuah kafe yang sepi di pinggiran kota. Rina berkata, ada seseorang yang perlu kamu temui. Dia bisa memberimu jawaban tentang yoga dan semua ini. Aku tak mengerti, tapi aku tahu aku tak punya pilihan selain mengikuti. Dugaanku,
Rina juga merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Aku harus tahu apa yang tersembunyi di balik semua kebohongan ini. Kafe itu kecil dan hangat, dengan beberapa meja yang ditempati oleh pengunjung yang tampak lebih sibuk dengan ponsel mereka daripada berbicara. Aku duduk di meja dekat jendela, menatap jalanan yang mulai gelap. Suasana itu terasa asing, seperti aku sedang menunggu takdir yang akan mengubah semuanya. Tiba-tiba, pintu kafe terbuka, dan seorang wanita masuk. Aku melihatnya sejenak, tak mengenalnya. Tapi ada sesuatu yang membuatku menahan napas, dia tampak sangat mirip denganku. Wanita itu mengenakan jaket denim longgar dan celana jeans robek di lutut. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih keras, tapi aku bisa melihat kilatan yang sama di matanya, kilatan yang aku kenali. Tak salah lagi, dia memiliki kesamaan yang tak terelakkan denganku, lebih dari sekadar serupa. Dinda? Suaranya menembus keheningan. Aku terkejut dan mengangkat pandanganku. Tentu saja, aku langsung mengenali siapa dia. Siska, wanita yang telah lama menjadi bayangan di masa lalu Yoga, wanita yang selalu aku dengar dalam cerita-cerita lama, dan kini dia berdiri di depanku. Siska, mantan kekasih Yoga. Aku merasa jantungku berdebar begitu keras, seolah-olah tubuhku akan melompat keluar dari dadaku. Siska? Aku menyebut namanya pelan, seperti memastikan bahwa aku tak sedang berhalusinasi. Siska mengangguk. Dia duduk di hadapanku tanpa banyak bicara, tampak tidak terburu-buru. Matanya memandangku dengan tajam, seolah dia sudah siap untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat besar. Kamu mirip sekali denganku, ya, katanya dengan suara datar. Aku tahu ini pasti aneh bagi kamu. Aku diam. Kata-kata itu bergema di kepalaku. Mirip sekali denganku. Kalau aku pikirkan lagi, wajah kami memang mirip, entah apakah itu kebetulan atau memang sesuatu yang dirancang, entah bagaimana. Kenapa kamu di sini? Apa yang kamu tahu tentang yoga? Tanyaku, suaraku bergetar. Siska menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada yang datar, seolah-olah dia sudah menceritakan kisah ini ratusan kali. Yoga pernah menculikku. Itu bukan hanya tentang perpisahan kami, Dinda. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku terdiam, terkejut, dan mulai merasa pusing. Culik? Aku bertanya dengan suara serak. Siska mengangguk, sorot matanya tajam dan tajam seperti pisau. Yoga tidak pernah melepaskanku begitu saja. Tidak setelah dia merasa kehilangan aku. Dia tidak bisa menerima perpisahan itu. Dia menculikku, dan aku dipaksa untuk tinggal bersamanya selama beberapa minggu. Aku tidak bisa kabur, karena dia mengancam akan membunuh orang yang aku cintai. Aku merasakan kepalaku berputar. Kata-kata Siska terasa seperti kaca yang pecah dalam pikiranku. Yoga? Seorang yang dulu kusebut suami, kini terlihat lebih menyeramkan dari apa yang aku bayangkan. Apa yang terjadi selama ini sebenarnya lebih gelap dari sekadar permainan perasaan atau drama rumah tangga. Ini adalah kisah tentang obsesi, kekuasaan, dan pengendalian. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelum semuanya menjadi seperti ini? Siska menatapku dalam-dalam, lalu menarik napas berat. Karena aku takut. Yoga adalah orang yang licik. Dia bisa menyusun rencana lebih rapi daripada yang kamu kira. Bahkan sekarang, aku yakin dia pasti sudah melacakmu. Dia tahu kamu punya informasi tentang dia. Dia pasti sudah mencari cara untuk menghabisimu, dan aku takut itu akan terjadi padaku juga jika dia tahu aku bertemu denganmu. Siska mengerutkan kening, ekspresinya penuh kekhawatiran. Kamu tidak tahu siapa Yoga sebenarnya, Dinda. Dia bukan hanya pria yang kamu nikahi. Dia adalah monster yang sudah mengubah hidupku dan hidupmu menjadi permainan kotor. Aku mencoba mencerna kata-katanya, mencoba memahami semua yang dia katakan. Namun ada satu hal yang tak bisa kupahami, mengapa aku yang dia pilih untuk menggantikan Siska dalam hidupnya? Apakah itu semua kebetulan, atau ada motif yang lebih dalam? Jadi, apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Tanyaku, suara sedikit bergetar, namun aku berusaha untuk tetap tenang. Siska menatapku, dan kali ini ada rasa empati di matanya.
Dinda, dia tidak ingin menggantikan aku denganmu. Itu bukan masalahmu. Tapi dia menginginkan sesuatu darimu, sesuatu yang bisa membuatnya merasa bahwa dia masih bisa mengendalikan segalanya. Dia ingin memaksa kamu menjadi aku. Dan aku tidak tahu apakah itu karena dia ingin terus mengingatku, atau karena dia hanya ingin memiliki kekuasaan atasmu, sama seperti dia pernah memiliki kekuasaan atasku. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Pikiranku mulai kacau. Yoga adalah seorang pengendali. Semua yang terjadi dalam hidupku, pernikahan itu, tekanan yang datang dari Myrna, semuanya adalah bagian dari permainan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dan kini, Siska menatapku dengan serius, seolah-olah dia tahu jawabannya. Dinda, katanya perlahan, kamu harus berhenti menjadi korban. Yoga harus dihentikan. Aku menatapnya, mencerna kata-katanya. Benarkah aku bisa berhenti menjadi korban dalam kisah ini? Dan apakah aku bisa menghentikan Yoga sebelum semuanya terlambat? Siska menunduk dan menambahkan, kamu harus tahu satu hal lagi. Yoga pernah mencoba menculikku juga karena dia berpikir aku bisa melahirkan anaknya, yang akan membuatnya kembali merasa utuh. Tapi kamu lebih beruntung, Dinda. Kamu tidak seperti aku, terjebak dalam lingkaran ini begitu lama. Aku merasa dunia seolah menghilang. Apakah aku benar-benar terjebak dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa kulihat? Aku tahu satu hal pasti, perjalanan ini belum berakhir, dan aku harus melangkah lebih hati-hati jika ingin keluar dari jaring laba-laba ini. Tapi satu hal yang jelas, aku tidak bisa mundur lagi. Setelah pertemuan dengan Siska, aku merasa seolah-olah aku berada di tepi jurang yang sangat dalam. Kebenaran yang baru kuterima membuka mataku akan betapa besar dan mengerikannya permainan ini. Selama ini, aku pikir aku hanya sekadar korban dalam situasi yang tidak adil, tapi sekarang aku tahu bahwa ini jauh lebih rumit. Yoga bukan hanya suami yang salah, dia adalah pemimpin dari sebuah permainan psikologis yang mengerikan, dan aku telah menjadi salah satu bidak di dalamnya. Aku duduk termenung di sebuah kursi kayu tua yang ada di ruang tamu rumah Rina, mencoba menyusun kembali pikiranku. Rina, yang duduk di sampingku, tampak memandangku dengan cemas. Aku bisa merasakan ketegangan di udara antara kami berdua. Ada banyak yang belum dikatakan, banyak yang masih tertutup rapat. Namun aku tahu bahwa jika aku ingin keluar dari kekacauan ini, aku harus membuat keputusan besar. Aku tidak bisa terus menjadi korban. Aku harus melawan. Kamu tidak perlu khawatir, Dinda, kata Rina, suaranya penuh keyakinan. Aku sudah menghubungi seseorang yang bisa membantu kita. Dia akan membawa kita keluar dari sini. Kita bisa kabur, dan Yoga tidak akan pernah menemukan kita. Aku menoleh padanya. Rina memang selalu tampak tenang, penuh dengan rencana yang tampaknya selalu tepat. Namun, rasa takut masih menggelayuti hatiku. Apakah aku benar-benar bisa mempercayainya sepenuhnya? Rina memang adik Myrna, tapi dia juga tidak pernah terlihat begitu dekat dengan Yoga, bukan seperti Myrna. Sejauh ini, aku masih merasa ada banyak hal yang belum aku ketahui tentang dirinya. Tapi bagaimana kalau Yoga menemui kita? Tanyaku, suara aku bergetar. Dia pasti sudah tahu kita sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak bisa terus bersembunyi seperti ini, Rina. Aku butuh jawaban. Rina menghela napas panjang dan menatapku dengan serius. Kita tidak bisa melawan Yoga secara langsung, Dinda. Kamu tahu itu. Tapi kita bisa melarikan diri, membuatnya merasa kehilangan jejak kita. Kalau kita pergi sekarang, sementara dia sibuk dengan urusannya sendiri, kita masih punya waktu untuk kabur jauh darinya. Tapi itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kita tidak bisa ceroboh. Aku terdiam. Semua ini terlalu besar untuk dipahami dalam sekali duduk. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi terus hidup dalam ketakutan. Aku harus pergi, dan aku harus membuatnya berhasil. Kita mulai dengan apa? Tanyaku, berusaha menenangkan diri. Rina mulai mengeluarkan beberapa dokumen dari dalam tasnya, beberapa di antaranya adalah foto-foto dan sebuah peta kota yang terlipat rapi. Ini yang perlu kamu ketahui, katanya, membuka peta itu dengan hati-hati. Aku sudah mencari tahu tentang rute pelarian yang aman. Ada beberapa tempat persembunyian yang bisa kita tuju.
Kami bisa menyeberang keluar kota lewat jalur yang tidak terdeteksi. Aku melihat dengan seksama, mempelajari rute yang ditunjukkan Rina. Ada beberapa titik yang tampaknya menjadi tempat yang aman, tapi hanya sementara. Kami harus terus bergerak, bersembunyi di tempat yang benar-benar aman, jauh dari jangkauan Yoga. Tapi kita harus cepat, lanjut Rina. Aku sudah menghubungi teman yang bisa membantu kita dengan kendaraan. Kita hanya punya waktu 1 malam untuk melakukan ini. Setelah itu, Yoga akan mengerahkan semua orang untuk mencarimu. Dia tidak akan tinggal diam setelah mengetahui kamu kabur. Hatiku mulai berdebar. Aku tahu kalau malam itu adalah satu-satunya kesempatan kami untuk melarikan diri. Semua yang terjadi selama ini, semua yang aku jalani, semua itu bisa berakhir malam itu juga. Aku bisa bebas, atau aku bisa terkunci selamanya dalam cengkeraman Yoga dan Myrna. Keputusan ada di tanganku. Baiklah, kita lakukan, kataku dengan suara yang lebih mantap. Tapi kita harus pastikan, tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun orang yang bisa memberitahu mereka. Rina mengangguk, matanya penuh tekad. Aku sudah mengatur semuanya, Dinda. Kamu tinggal mengikuti rencana dan kita akan baik-baik saja. Aku menatap wajah Rina, mencoba menangkap perasaannya. Aku ingin percaya padanya, meski ada suara kecil dalam hatiku yang mengatakan bahwa ini masih bisa berakhir buruk. Namun, tidak ada pilihan lain, aku harus mempercayainya. Ini adalah satu-satunya cara. Malam itu, kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Aku mengganti pakaian dengan pakaian yang lebih nyaman untuk perjalanan jauh, baju yang mudah disembunyikan dan tidak mencolok. Aku membawa sedikit barang, hanya yang benar-benar penting. Semua uang yang aku miliki kusimpan di dalam dompet, dan aku pastikan semuanya siap untuk kami bawa pergi. Rina sudah lebih dulu bersiap, dengan segala informasi yang telah dia kumpulkan. Kami sudah merencanakan rute pelarian dengan detail, menggunakan jalan-jalan kecil dan tidak terkenal yang bisa membawa kami keluar dari kota dengan aman. Setelah semuanya siap, kami keluar dari rumah dengan langkah hati-hati, berusaha tidak menarik perhatian. Kami berdua berjalan cepat menuju mobil yang sudah disiapkan. Jalanan malam itu sepi, hanya suara deru angin dan langkah kaki kami yang terdengar. Aku merasa jantungku berdegup kencang, seolah setiap langkah yang kami ambil semakin mendekatkan kami pada kebebasan, atau justru menuju ke jurang yang lebih dalam. Saat kami sampai di mobil, aku melihat seseorang duduk di dalamnya. Seorang pria yang terlihat cukup familiar, namun aku tidak mengenalnya dengan baik. Rina membuka pintu mobil dengan cepat, dan pria itu menoleh, menyapaku dengan senyum tipis. Semua sudah siap. Kita pergi sekarang, katanya singkat, namun ada ketegangan di wajahnya. Kami masuk ke dalam mobil dan melaju ke jalanan yang gelap. Setiap detik terasa sangat penting, seolah-olah kami tengah melarikan diri dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ancaman fisik. Kami sedang melarikan diri dari mimpi buruk yang sudah terlalu lama kami jalani. Perasaan takut menguasai diriku. Bagaimana kalau Yoga atau Myrna sudah menunggu di depan? Bagaimana jika semuanya ini hanyalah jebakan mereka? Tapi saat aku melihat Rina, yang tampaknya tidak goyah sedikit pun, aku merasa sedikit tenang. Mungkin ini memang kesempatan terakhir kami untuk bebas. Perjalanan panjang dimulai. Kami tidak tahu kemana tepatnya kami akan pergi, atau apa yang akan terjadi setelah ini. Yang kami tahu hanyalah satu hal, kami harus melarikan diri, atau kami akan selamanya terperangkap dalam permainan yang sudah mereka rencanakan. Perjalanan kami terasa semakin menegangkan. Setiap detik, setiap jalan yang kami lewati, seolah penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Meskipun kami sudah keluar dari kota, aku tidak bisa mengusir rasa takut yang mencekam. Ada sesuatu yang aneh di udara, sebuah perasaan bahwa kami belum benar-benar bebas. Aku merasa seperti selalu diawasi, seperti langkah kami selalu terdeteksi. Rina yang duduk di sebelahku tampak tenang, matanya fokus pada jalan. Namun aku tahu dia merasakan hal yang sama. Kami sudah melewati beberapa tikungan dan jalan-jalan kecil, tetapi perasaan ini, rasa cemas yang berat, tak bisa hilang begitu saja. Setiap kali aku menoleh ke jendela, aku merasa ada bayangan gelap yang menguntit kami dari belakang. Seolah-olah,
Yoga dan Mirna selalu satu langkah lebih dekat dari kami, meskipun mereka belum berhasil menemukan jejak kami. Aku menoleh ke Rina, mencoba membaca ekspresinya. Kita aman kan? Tanyaku, suaraku serak. Mereka belum menemui kita? Rina mengangguk, namun ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa ada yang tak beres. Aku sudah memastikan semuanya. Kita sudah cukup jauh. Mereka tidak akan bisa menemukan kita di sini, katanya, namun aku bisa mendengar ketegangan yang tidak biasa dalam suaranya. Itu bukan kata-kata seseorang yang sepenuhnya yakin. Itu lebih seperti sebuah jaminan yang diberikan untuk menenangkan diriku, bukan karena dia benar-benar yakin kami aman. Aku menunduk, menekan rasa khawatir dalam hatiku. Tapi, semakin lama aku berada dalam diam, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa aku merasa ada yang salah dengan semua ini? Mobil terus melaju dalam keheningan yang canggung. Hanya suara deru mesin yang terdengar di malam yang gelap. Kami terus melintasi jalan sepi, menyusuri kota yang semakin jauh dari peradaban, seolah kami sudah keluar dari dunia yang kami kenal. Namun, tiba-tiba, sebuah suara keras memecah keheningan, sebuah bunyi keras dari belakang mobil. Aku menoleh cepat, dan seketika wajahku pucat. Sebuah mobil besar sedang mengikut kami, semakin mendekat. Rina! Teriakku panik, ada yang mengikuti kita. Rina menginjak gas lebih dalam, matanya terpaku pada jalan di depan. Jangan panik kah? Itu hanya kebetulan. Jawabnya cepat, meskipun ada kegelisahan yang jelas tampak di wajahnya. Aku tahu dia sedang berusaha menenangkan diriku, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang semakin membelit hati kami. Aku menggigit bibir, menatap mobil yang semakin mendekat. Dalam sekejap, mobil itu menyalip kami dengan kecepatan tinggi, dan tak lama kemudian berhenti tepat di depan kami, memblokir jalan. Jantungku berdebar kencang. Apa ini? Kenapa kita berhenti? Aku bertanya, tak bisa menutupi ketakutanku. Rina menurunkan kaca mobil perlahan, dan matanya langsung bertemu dengan mata seorang pria yang sudah berdiri di depan kami. Itu adalah pria yang sudah aku lihat sebelumnya. Saat kami pertama kali melarikan diri, seseorang yang aku kira adalah teman Rina. Tapi sekarang, melihat ekspresi wajahnya, aku mulai merasakan sesuatu yang sangat salah. Pria itu tersenyum dingin. Rina, katanya dengan suara yang penuh perhitungan, kamu pikir kamu bisa melarikan diri begitu saja? Aku terkejut. Kamu siapa? Aku bertanya, mencoba mengatur napasku yang mulai tidak teratur. Rasa takut dan kebingunganku semakin bertambah. Pria ini, aku tahu ada sesuatu yang aneh tentangnya. Rina menatap pria itu dengan ekspresi yang sulit kubaca. Kenapa kamu di sini? Tanyanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Pria itu tersenyum lebar, tapi senyum itu tidak tampak ramah sama sekali. Aku hanya melaksanakan tugas. Yoga sudah memintaku untuk mengawasimu, jawabnya dengan tenang. Kamu pikir bisa lari dari mereka, Rina? Kamu tahu itu tidak akan berhasil. Hatiku langsung terhenti mendengar kata-katanya. Yoga sudah tahu. Kami telah dikhianati, dan kami sudah terlalu jauh untuk bisa mundur. Rina, aku hampir tidak bisa berkata-kata, kenapa kamu tidak memberitahuku? Rina tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia hanya menunduk, menatap jarinya yang gemetar di atas setir. Aku bisa melihat wajahnya yang tak biasa, ada ketegangan yang sangat besar. Tak ada lagi senyum ramah seperti sebelumnya, hanya kebingungan dan kepanikan yang terbalut dalam rencana yang mulai retak. Kamu bekerja sama dengan Yoga? Aku bertanya pelan, meskipun hatiku sudah seperti hancur. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rina akhirnya mengangkat wajahnya, dan ada tatapan yang sangat dingin di matanya. Kak, katanya dengan suara yang sangat berbeda, jauh lebih tajam, aku tidak pernah bekerja untuk Yoga. Aku hanya terjebak. Seperti kamu. Tapi kali ini, aku tidak bisa mundur lagi. Aku sudah terlibat terlalu dalam. Aku merasa tubuhku lemas. Semua yang terjadi sampai saat ini, semua yang kurasakan sebagai pelarian, seolah kini berubah menjadi permainan berbahaya yang tidak bisa kubatalkan. Rina telah mengkhianatiku. Kami sudah terlalu jauh untuk percaya lagi pada siapapun.
Jadi, apa yang akan terjadi sekarang? Aku bertanya, suara tercekat. Rina tak segera menjawab. Tapi pria yang ada di luar mobil itu mengangkat senjatanya, memantulkan cahaya dari lampu mobil yang hampir redup. Apa yang akan terjadi sekarang adalah kamu akan ikut dengan kami. Tidak ada jalan keluar. Rencana kamu untuk kabur sudah berakhir di sini, Dinda, pria itu berkata dengan nada yang dingin, seolah menyelesaikan urusan yang sudah lama terpendam. Aku merasa hatiku runtuh. Aku benar-benar terjebak. Rina menatapku, dan untuk pertama kalinya, ada kesedihan di matanya. Aku tidak ingin ini terjadi, Dinda. Tapi aku tidak bisa keluar dari ini. Aku harus melindungi diriku sendiri. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Rina telah mengkhianatiku. Semua kepercayaan yang kuberikan padanya hancur seketika. Aku melihat kembali pria itu, yang sekarang semakin mendekat. Tidak ada lagi pilihan. Aku harus melawan. Tapi tiba-tiba, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, suara tembakan terdengar, keras dan memekakkan telinga. Semuanya terjadi begitu cepat. Tubuhku kaku, dan dalam sekejap, aku sadar bahwa tembakan itu bukan ditujukan padaku. Rina terjatuh ke sampingku, darah mengalir dari luka di dadanya. Aku terkejut, dan dalam kebingunganku, aku hanya bisa menatapnya dengan mata terbuka lebar. Rina! Aku berteriak, tapi dia hanya bisa tersenyum lemah. Maafkan aku, katanya pelan sebelum pudar dan jatuh tak bergerak. Aku terperangah. Pengkhianatan berbalas. Rina telah terjatuh, dan aku kini hanya bisa berharap untuk keluar hidup-hidup. Suasana dalam mobil berubah seketika setelah suara tembakan itu. Rina terjatuh, darah mengalir deras dari dadanya, dan dunia seakan berhenti berputar untuk beberapa detik. Aku menatapnya dengan mata yang terbelalak, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tembakan itu, untuk Rina, aku hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Sebelumnya, dia adalah sosok yang aku percayai, adik yang membantu melarikan diriku, dan sekarang dia tergeletak di sampingku, tak bergerak. Aku merasa tubuhku membeku, keringat dingin membasahi punggungku. Jantungku berdebar hebat, dan seketika segala rasa takut yang terkumpul selama ini menyerbu begitu saja. Kami tidak akan pernah bebas, pikirku, namun aku tidak bisa hanya diam dan menunggu nasib buruk menimpa kami lebih jauh. Pria yang tadi mengancam kami, yang sekarang berdiri dengan senjata di tangan, menatapku dengan tatapan dingin. Senyumnya yang tadi seperti menyiratkan kemenangan, kini berubah menjadi sebuah ekspresi kebencian yang membekas di wajahnya. Kamu pikir bisa kabur begitu saja, katanya dengan suara yang tenang, seolah-olah ini adalah hal biasa baginya. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti sekitarnya, dan seketika aku tahu, ini bukan lagi sekadar masalah pengkhianatan atau penahanan. Ini adalah soal hidup dan mati. Aku menatap Rina yang terjatuh, tubuhnya terkulai lemah. Darahnya menggenang di kursi sampingku, dan aku tahu jika aku tidak bertindak cepat, kami akan menjadi korban berikutnya. Waktu kami semakin sedikit. Kenapa kamu melakukan ini? Aku bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar, mengerahkan seluruh sisa kekuatan untuk berbicara. Kamu bekerja untuk yoga, bukan? Pria itu tertawa pelan, seakan menanggapi pertanyaanku dengan hina. Yoga sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dan aku hanya menjalankan perintahnya. Kalian berdua sudah membuat kesalahan besar dengan berusaha melarikan diri. Ini harus berakhir sekarang juga. Mataku memandang keluar jendela, mencari-cari kesempatan. Aku merasakan keputusasaan menggerogoti tubuhku, namun ada satu hal yang jelas, aku tidak bisa mati di sini, bukan tanpa perjuangan. Jika aku menyerah, maka ini adalah akhir dari segalanya. Sebuah ide muncul dalam benakku, sangat berisiko, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertindak. Aku mencoba mengumpulkan keberanian dan segera memegang kunci mobil yang ada di tas tanganku. Satu-satunya kesempatan yang tersisa adalah berlari, tetapi untuk itu, aku harus menunggu saat yang tepat. Menunggu sampai pria itu lengah. Dia berjalan mendekat, tidak tahu bahwa aku sudah bersiap. Ketika dia mulai mengangkat senjata untuk menembak, aku mendorong pintu mobil dengan sekuat tenaga. Mobil bergerak sedikit, cukup untuk membuat pria itu terkejut, dan aku segera melompat keluar.
Jantungku hampir copot. Tubuhku bergerak dengan cepat, namun rasanya dunia berputar terlalu lambat. Aku bisa merasakan desiran udara, dan langkah-langkahku terasa seperti berlari dalam lumpur. Tembakan pertama meleset, hanya mencederai bagian belakang jaketku. Aku tidak berhenti. Tidak ada waktu untuk takut. Namun, pria itu mengejarku. Aku mendengar langkah beratnya semakin dekat, dan dalam sekejap, dia hampir menangkapku. Aku berlari menuruni bukit kecil, melompati semak-semak, berusaha menghilangkan jejak sebanyak mungkin. Harus ada cara untuk kabur. Aku menoleh, dan dalam sekilas pandang, aku melihat pria itu sudah semakin dekat. Jarak kami semakin pendek. Rasanya, inilah saat yang kritis. Aku hanya punya satu kesempatan untuk lolos. Aku terus berlari tanpa peduli kemana langkahku membawa. Dan tiba-tiba, di depanku, aku melihat sebuah mobil terparkir. Mobil itu tampaknya lama terparkir di sana, dan tidak ada orang di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke mobil itu dan mencoba pintunya. Beruntung, pintunya tidak terkunci. Aku cepat masuk dan menyalakan mesin mobil. Suara tembakan terdengar lagi, tapi kali ini aku sudah berhasil menghindar. Mobil itu berjalan. Aku sudah keluar dari jangkauan pria itu. Namun, ketenanganku tidak bertahan lama. Aku menyadari bahwa mobil ini bukan hanya sekadar pelarian. Aku sedang mengendarai mobil yang mungkin saja ada hubungannya dengan mereka, mungkin juga milik salah satu dari sekutu mereka. Aku tidak tahu siapa yang mengendarainya sebelumnya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus terus melaju. Aku terus melaju dalam keheningan malam, dengan satu tujuan, melarikan diri. Aku terus melaju, melewati jalan-jalan kosong yang gelap, dengan rasa cemas yang semakin mendalam. Setiap langkah yang kulakukan terasa semakin berat. Apakah aku benar-benar bebas sekarang? Di tengah perjalanan, pikiranku berputar tentang Rina. Dia sudah jatuh. Apakah aku salah? Apakah aku bisa bertahan hidup sementara Rina, yang sudah membantu aku, harus terjatuh dalam perjalanan ini? Setiap kali aku berpikir tentangnya, hatiku semakin berat. Rina, dia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga menjadi korban dari semua ini. Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang terjadi padanya. Namun, aku tahu satu hal, aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, aku harus terus berjuang. Aku harus keluar dari lingkaran ini. Setelah berhasil melarikan diri dari kejaran pria itu, aku melaju dengan cepat melalui jalanan gelap, namun kepalaku masih dipenuhi oleh bayang-bayang Rina yang terjatuh. Setiap kali aku membayangkan wajahnya yang penuh penyesalan, hatiku terasa hancur. Aku tahu, meskipun dia mengkhianatiku, itu tidak seharusnya berakhir seperti ini. Aku tidak bisa berhenti berpikir, apa yang sebenarnya terjadi pada Rina, kenapa dia harus terlibat dalam permainan kotor ini? Tapi, saat ini, aku tahu bahwa aku harus bertahan hidup. Aku tak bisa membiarkan diriku jatuh ke dalam permainan mereka lebih dalam lagi. Aku harus menemukan cara untuk mengungkapkan kebenaran dan membawa mereka ke pengadilan. Aku tidak akan membiarkan Mirna dan Yoga lolos begitu saja. Aku memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah pom bensin yang terletak di jalanan sepi. Mobilku sudah mulai kehabisan bahan bakar, dan aku tahu jika aku tidak berhenti, aku akan terjebak di tengah jalan. Sesampainya di pom bensin, aku keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa, berusaha menenangkan pikiranku yang kacau. Ketika aku mengisi bensin, mataku secara otomatis tertuju pada layar ponselku. Aku melihat ada pesan baru dari Rina yang dikirimkan beberapa saat sebelum kejadian itu. Aku hampir tidak bisa mempercayainya, terlebih setelah semua yang telah terjadi. Dinda, aku tahu ini sulit untukmu, tapi aku harus melakukannya. Aku terjebak dalam permainan mereka. Aku tidak bisa membiarkan mereka menghancurkanku. Aku mohon maaf. Semoga kamu bisa mengerti. Aku menyayangimu. Tetesan air mata mulai mengalir tanpa bisa kuhalangi. Rina memang tidak seharusnya terlibat dalam semua ini, tapi dia terjebak dalam situasi yang jauh lebih besar dari dirinya. Mirna dan Yoga, mereka lebih licik dari yang kukira. Aku menghapus air mata yang mengalir di pipi dan segera kembali ke mobil. Saat aku melaju lebih jauh, aku mulai merencanakan langkah berikutnya. Aku perlu bukti
Bukti yang bisa mengungkap semua kebohongan mereka dan mengakhiri permainan kotor ini. Dengan tekad yang bulat, aku mengarahkan mobil ke rumah lama Mirna, yang sekarang sepi dan terbengkalai. Tidak ada orang yang terlihat, dan udara malam itu terasa sangat hening. Aku merasa seperti seseorang yang sedang memasuki sarang laba-laba yang penuh dengan jebakan. Tetapi aku tidak punya pilihan lain, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku keluar dari mobil dengan hati-hati, memeriksa sekeliling sebelum berjalan menuju pintu belakang rumah. Aku ingat betul, dulu, pintu itu sering terbuka karena Mirna selalu membiarkan aku masuk tanpa banyak bertanya. Sekarang, setelah sekian lama, rumah itu tampak terlantar, seolah menyimpan banyak rahasia. Setelah beberapa menit mencoba membuka pintu belakang, aku akhirnya berhasil masuk. Rumah itu sepi dan gelap. Suasana yang mencekam membuat langkahku terasa lebih berat. Aku menyalakan senter ponselku dan mulai menjelajahi ruangan demi ruangan. Ada sesuatu di sini yang harus aku temukan. Aku menuju ke kamar tidur Mirna, tempat di mana dulu aku sering menghabiskan waktu bersama sahabatku itu. Tempat yang dulunya terasa hangat, kini terasa dingin dan tak bernyawa. Aku menggeledah laci meja riasnya dan menemukan beberapa dokumen yang tertumpuk rapi. Beberapa di antaranya adalah surat medis yang sudah usang, namun ada satu yang menarik perhatianku, sebuah surat diagnosa medis dengan cap rumah sakit yang jelas terlihat. Aku membuka surat itu dengan tangan gemetar. Dan benar, Mirna tidak mandul. Surat itu menyatakan bahwa kondisi medisnya normal, dan dia sebenarnya bisa memiliki anak jika ingin. Ini semua bohong. Mirna sudah tahu bahwa dia bisa hamil, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran ini dari kami. Aku merasa seluruh dunia seolah runtuh. Semua ini hanya sebuah permainan untuk menjeratku, dan aku adalah pion yang diperalat. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang keluarga dan orang-orang yang mereka hancurkan di sepanjang jalan mereka. Sebelum aku sempat mencerna semuanya, aku mendengar suara pintu terbuka dari arah ruang tamu. Aku terkejut dan langsung bersembunyi di balik tirai besar yang ada di sudut ruangan. Jantungku berdegup kencang, dan napasku terasa sesak. Aku berharap mereka tidak melihatku, berharap aku bisa keluar dari sini dengan selamat. Aku melihat bayangan seseorang bergerak masuk ke dalam rumah. Mas Yoga, dia berjalan perlahan menuju tangga. Aku menahan napas, berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Tapi sebelum aku bisa bergerak, aku mendengar suara beratnya. Aku tahu kamu di sini, Dinda. Suaranya seperti melayang dari sudut gelap, dan aku merasa tubuhku kaku. Bagaimana dia bisa tahu? Yoga berbalik dan berjalan ke arahku dengan senyum dingin. Jangan coba-coba kabur lagi. Semuanya sudah berakhir. Hatiku berdegup sangat kencang. Aku merasa seluruh tubuhku terjebak. Ini adalah permainan yang tak bisa ku menangi. Aku sudah terjebak dalam cengkeramannya, dan sepertinya tak ada jalan keluar. Namun, sebelum dia bisa mendekat, pintu depan tiba-tiba terbuka. Aku mendengar suara langkah kaki yang kuat, diikuti dengan suara keras dari polisi yang memasuki rumah. Penyelamatku datang. Rina telah mengirim pesan darurat sebelum dia jatuh, dan polisi akhirnya berhasil menemui jejak kami. Yoga terlihat kaget dan berusaha melawan, tetapi sudah terlambat. Polisi dengan cepat mengamankan dirinya dan membawanya pergi. Di belakang mereka, aku bisa melihat sosok yang begitu familiar, Rina. Meskipun tubuhnya masih terhuyung lemah, dia masih hidup. Rina selamat. Akhirnya, setelah begitu lama terjebak dalam kebohongan dan ketakutan, kebenaran terungkap. Mirna dan Yoga, yang selama ini berpura-pura peduli padaku, ternyata adalah pelaku di balik semua rencana jahat ini. Kami akhirnya menang. Setelah penangkapan Yoga dan Mirna, kehidupan kami seakan berubah begitu cepat. Rina akhirnya berhasil dibawa ke rumah sakit, meskipun kondisinya masih cukup parah akibat luka tembak yang hampir merenggut nyawanya. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa selama berhari-hari setelah kejadian itu, aku merasa seperti berada dalam dunia yang tidak nyata. Semua yang pernah kulalui dengan mereka, pernikahan yang terpaksa, pengkhianatan, kebohongan, terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, kini mimpi buruk itu benar-benar berakhir.
Yoga ditangkap, dan Mirna akhirnya terungkap sebagai orang yang selama ini merencanakan segala kejahatan ini. Kami tidak hanya menjadi korban dari mereka, tetapi juga saksi dari sebuah manipulasi psikologis yang begitu jahat dan terencana dengan rapi. Setelah polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan lebih banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yoga dan Mirna sudah menjalankan rencana mereka sejak lama. Mereka telah memanipulasi beberapa wanita sebelumnya, termasuk aku, hanya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, kekuasaan dan kontrol. Aku duduk di ruang tunggu rumah sakit, menatap layar ponselku yang bergetar dengan pesan-pesan dari keluarga yang khawatir tentang kondisi Rina. Mereka tak tahu apa yang telah terjadi, tapi aku tidak bisa menceritakan semuanya dengan mudah. Rasanya sulit sekali untuk menjelaskan apa yang telah kami lalui, terutama dengan semua yang sudah terjadi. Bahkan meskipun aku tahu, Rina sudah selamat, ada perasaan cemas yang tetap menghantui pikiranku. Tak lama kemudian, seorang petugas polisi datang menemui kami, membawa kabar yang lebih mengejutkan lagi. Mirna kini sedang diperiksa secara intensif, dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa selama ini dia berperan lebih besar dari yang kami kira. Ternyata, Mirna tidak hanya memanipulasi hubungan kami, tetapi juga memanfaatkan posisinya untuk menjalankan bisnis ilegal yang melibatkan beberapa orang yang bekerja sama dengan Yoga. Mereka tidak hanya merencanakan pernikahan palsu ini, tetapi juga berusaha menghancurkan hidup kami demi keuntungan pribadi mereka. Aku merasa dunia seakan runtuh di depanku. Sahabatku yang pernah kukenal begitu baik, ternyata memiliki sisi gelap yang begitu dalam. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa marah atau kasihan padanya. Mirna yang dulu begitu penuh perhatian, kini hanya menyisakan potongan-potongan kenangan yang begitu sulit untuk diterima. Dia telah mengorbankan begitu banyak orang, dan yang lebih parah lagi, aku merasa telah mengkhianati diriku sendiri dengan terlalu mempercayainya. Rina yang terbaring di rumah sakit pun akhirnya terbangun, meski kondisinya masih sangat lemah. Aku segera berlari ke ruang perawatan, merasa cemas namun sekaligus lega karena dia selamat. Ketika aku masuk, matanya yang lelah menatapku dengan penuh rasa penyesalan. "Dinda, aku minta maaf. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tapi aku benar-benar menyesal." Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menanggapi semua ini. Rina adalah saudara kandungku yang hilang, dan kini setelah segalanya terungkap, aku merasa sangat bingung. Bagaimana bisa kita terpisah selama ini? Mengapa semua ini harus terjadi? Kamu tidak salah, Rina. Aku akhirnya berkata, suaraku terdengar lebih tenang dari yang kurasakan. Kamu terjebak dalam permainan mereka, dan sekarang kita harus terus berjalan maju. Kita akan melalui ini bersama. Rina menunduk, air mata mengalir lagi di pipinya. Aku tahu dia masih merasa bersalah, tetapi aku tidak ingin dia membawa beban itu sendirian. Kami sudah terhubung lagi, dan tidak ada lagi yang bisa memisahkan kami, terutama bukan Mirna, atau Yoga, atau kebohongan apapun yang mereka buat. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Rina mulai pulih, meskipun ia masih harus menjalani perawatan lebih lanjut. Keluargaku, yang sudah tahu sebagian besar tentang apa yang terjadi, datang mengunjungi dan memberikan dukungan. Bersama-sama, kami mulai merangkai kembali kepingan-kepingan kehidupan kami yang telah hancur. Rasanya seperti aku mulai membangun hidup baru, meski masih ada banyak luka yang harus disembuhkan. Namun, kabar terbaru datang dengan sebuah kejutan lain. Ternyata, Mirna dijatuhi hukuman penjara, dan Yoga juga akan menghadapi banyak tuntutan. Tetapi, meskipun hukum akhirnya ditegakkan, aku tidak bisa sepenuhnya merasa lega. Aku masih harus menghadapi kenyataan bahwa ada bagian dari hidupku yang hilang selamanya, kepercayaan. Malam itu, setelah hari yang penuh dengan berbagai urusan, aku duduk sendiri di balkon rumah, menatap langit malam yang tenang. Aku merenung. Apakah hidupku akan kembali normal? Dulu, aku selalu merasa hidup ini penuh dengan harapan. Tetapi setelah semua yang terjadi, aku merasa bahwa harapan itu kini lebih rapuh dari sebelumnya. Namun, ada satu hal yang aku tahu pasti. Aku masih hidup, dan aku punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku mungkin tidak akan pernah sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, tetapi aku bisa memutuskan untuk tidak membiarkan itu mengendalikan hidupku.
Aku punya keluarga, aku punya teman yang kini bisa kupercayai, dan aku punya kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aku tidak akan membiarkan masa lalu mengikatku. Keesokan harinya, saat aku keluar dari rumah untuk mengunjungi Rina di rumah sakit, aku melihat sebuah surat yang tergeletak di atas meja. Surat itu dari Yoga. Dengan hati yang berdebar, aku membuka amplop itu, dan apa yang aku baca di dalamnya membuatku terkejut. Surat itu berisi pengakuan Yoga yang mengaku bahwa dia hanya menjadi alat bagi seseorang yang lebih kuat, seorang sosok misterius yang ternyata juga terlibat dalam rencana-rencana gelap ini. Tapi siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan rasa penasaran yang semakin dalam, aku menyadari bahwa perjalanan ini mungkin belum berakhir. Apakah ada lebih banyak rahasia yang tersembunyi? Bagaimana jika semuanya ini hanyalah awal dari cerita yang lebih besar? Setelah kejadian yang mengubah hidupku, penangkapan Yoga dan Myrna, aku merasa seperti dibebaskan dari beban yang tak terkatakan. Namun, meskipun hukum sudah berjalan dan kehidupan kami perlahan kembali normal, ada sesuatu yang tetap mengganjal dalam hatiku. Kebebasan yang kuterima kini terasa seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, aku bisa kembali memulai hidupku, bebas dari cengkraman mereka, tapi di sisi lain, luka-luka emosional yang mereka tinggalkan begitu dalam dan sulit untuk sembuh begitu saja. Aku menghabiskan waktu beberapa minggu pertama dengan Rina di rumah, merawatnya, dan mencoba membantunya pulih dari luka-luka fisik yang ia alami. Tetapi lebih dari itu, aku merasa perlu untuk membantunya menyembuhkan luka batinnya. Rina adalah saudara kandungku yang hilang begitu lama, dan sekarang setelah semua yang kami lalui, aku tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Kami berdua saling mendukung, mencoba menemukan kembali ikatan yang dulu ada antara kami. Namun, meskipun aku tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan ancaman Yoga atau Myrna, aku masih merasakan kehadiran mereka, terutama dalam pikiranku. Rasanya seolah-olah aku tak bisa melepaskan mereka begitu saja. Bagaimana bisa aku melupakan perasaan yang pernah kupunya untuk Mas Yoga, yang kini ternyata hanyalah bagian dari sebuah manipulasi besar yang dirancang untuk mengendalikan hidupku? Aku tidak bisa melupakan malam itu, malam ketika Myrna dengan sengaja memaksaku tidur di kamar yang sama dengan Yoga. Meskipun Yoga berkata bahwa dia tidak akan menyentuhku, aku merasa sangat tertekan dan terbebani oleh semuanya. Aku tidak siap untuk menjadi seorang ibu dalam situasi seperti ini. Namun, aku tahu bahwa apapun yang terjadi, anak ini adalah bagian dari hidupku. Anakku, Naila, adalah satu-satunya yang membawaku kembali ke realitas. Aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun semuanya masih terasa sangat baru. Beberapa kali, aku terbangun di malam hari dengan mimpi buruk yang membuatku terengah-engah. Aku melihat wajah Myrna dan Yoga, tertawa jahat dan mencengkeram hidupku. Aku merasa terjebak dalam lingkaran kekhawatiran, tetapi aku tahu, meskipun rasa takut itu masih menghantuiku, aku tidak boleh menyerah. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba beradaptasi dengan kehidupan baruku. Aku memutuskan untuk membuka sebuah kafe kecil di kota, sebagai cara untuk melupakan masa lalu dan memberi diriku sebuah tujuan baru. Kafe itu menjadi tempat di mana aku bisa merasakan kebebasan dari semua drama yang telah mengubah hidupku. Rina juga memutuskan untuk tinggal bersamaku. Kami menjadi tim yang saling mendukung. Aku merasakan kembali kedekatan yang dulu hilang, sebuah ikatan saudara yang tak tergantikan. Rina yang dulunya seorang gadis yang penuh keceriaan kini menjadi sosok yang lebih kuat dan lebih bijaksana, meskipun kadang-kadang kesedihan di matanya tak bisa disembunyikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang ku tahu, saat ini aku sudah terbebas dari Yoga dan Myrna. Aku siap menyambut kehidupanku yang baru dengan adikku, Rina.